selamat, saya ucapkan selamat kepada Pak Ganjar. Insya Allah amanat yang dikembangkan bisa dibawa dengan baik. Dan semoga semua akan terus membuat demokrasi kita makin matang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat. Partai saya mencalonkan saya sebagai capres dan partai saya agak kuat juga sekarang. Ranjau 2024, PDIP dan Ganjar bikin Anies macam bebek lumpuh, kalah sebelum berperang dan menyerah. Jadi peringatan buat Prabowo. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Saya jelas tidak akan memilih Prabowo Subianto. Karena beliau sudah tua, sudah waktunya istirahat. Dan kalau dipaksakan untuk menjadi pemimpin negeri ini, ditakutkan menjadi tidak fokus dan gampang dimanipulasi oleh orang-orang sekitarnya. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang ogah menjadi calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Ia mengaku PDIP tidak ambil pusing dengan hal tersebut. Pasalnya Partai Banteng ini sudah menyiapkan rangkaian skema politik tersendiri. Langkah yang diambil PDIP saat ini hanya mengikuti arahan Presiden Joko Widodo yang menyebut sejumlah nama yang pantas menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Selain itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang akan memutuskan sosok yang pantas dan akan mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang, karena semua itu, kata dia, berjalan dengan natural. Memang pemilihan presiden 2024 sedikit demi sedikit sudah mulai terlihat pasca penunjukan Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP. Dan keputusan PDIP ini telah membuat terang siapa saja yang akan menjadi kompetitor Anies Baswedan. Namun menariknya, Anies sendiri seolah menghilang dari publik, bahkan sebelum penunjukan Ganjar sebagai capres. Pasca deklarasi pencapresan Ganjar, misalnya, Anies hanya mengucapkan selamat atas penunjukan Ganjar dan mengatakan hal itu baik untuk iklim demokrasi Indonesia. Namun, pernyataan Anies itu tampaknya belum cukup untuk menunjukkan eksistensinya sebagai kompetitor yang sepadan untuk Ganjar. Anies terakhir kali menunjukkan eksistensinya dalam panggung politik sebagai capres pada saat diwawancara secara live oleh program berita The World News di stasiun TV ABC Australia pada 10 Maret 2023 lalu. Dalam wawancara itu, Anies seolah menunjukkan kapabilitasnya sebagai salah satu capres yang memiliki visi untuk Indonesia jika menang dalam Pilpres 2024 nanti. Lantas, mungkinkah ada makna tertentu dari ucapan selamat Anies kepada Ganjar itu? Serta mengapa Anies seolah menghilang dan tidak menunjukkan eksistensinya secara signifikan sebelum dan setelah PDIP menunjuk Ganjar sebagai capres? Berbagai penafsiran muncul atas bungkamnya Anies sebelum dan pasca penunjukan Ganjar sebagai capres oleh PDIP. Khusus respon Anies atas pencapresan Ganjar, tampaknya hal itu menimbulkan persepsi tertentu. Kemungkinan ucapan selamat yang Anies tunjukkan kepada Ganjar setelah resmi menjadi capres tidak menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Ucapan selamat yang umumnya adalah bentuk kegembiraan seseorang kepada orang lain karena berhasil mencapai sesuatu, tidak tergambar dalam ucapan selamat Anies kepada Ganjar. Jika hal itu benar, agaknya ucapan selamat Anies mengindikasikan adanya dramaturgi. Ihwal yang selaras dijelaskan oleh sosiolog Irving Goffman dalam bukunya The Presentation of Everyday Life mengatakan bahwa dramaturgi adalah sebuah teori dasar tentang bagaimana individu tampil di dunia sosial. Dramaturgi oleh Irving Goffman dijabarkan sebagai panggung sandiwara, di mana individu berbeda karakternya ketika berada di depan panggung atau front stage dan belakang panggung atau backstage. Berkaca dari penjelasan di atas, ucapan selamat yang diberikan Anies kepada Ganjar di front stage tampaknya tidak berdasarkan kegembiraan Anies yang menyambut Ganjar ikut serta dalam kontestasi Pilpres. Sebaliknya, Anies kiranya tidak senang dengan pencalonan Ganjar karena diskursus politik di berbagai platform media atau front stage kemudian direbut cukup signifikan oleh Ganjar dan semakin menenggelamkannya. Di belakang panggung atau backstage, ada kemungkinan Anies juga merasa gentar karena persaingannya dalam Pilpres kembali bertambah setelah Prabowo Subianto yang juga sudah ditunjuk Partai Gerindra menjadi Capres 2024. Dengan skenario 3 Capres itu dan suara kemungkinan akan kian terpecah, Anies boleh jadi langsung merasa dirugikan karena mempunyai elektabilitas paling rendah yang dirilis sebagai lembaga survei. Namun semua analisis di atas masih terbatas interpretasi semata.
Namun, satu kemungkinan yang dapat terjadi jika Anies terus menghilang, maka dirinya akan kehilangan momentum positif menjelang Pilpres 2024. Dan bisa saja akan sangat berpengaruh pada stagnasi elektabilitasnya. Bagaimana kalau menurut Anda? Tidak pernah memikirkan itu. Jadi di tengah spekulasi semuanya, berita berseliweran, dari media juga mengangkat cerita-cerita itu, hampir-hampir saya tidak peduli. Apakah masih ingat, di tahun itu, tahun 2004, PKS adalah partai yang pertama kali bergabung dalam koalisi untuk mencalonkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden RI 2004. Dan apa hasilnya? Kemenangan. Kalau kami Demokrat jelas dengan koalisi perubahan bertiga sudah lebih dari cukup dan sangat siap dengan calon Presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden yang akan segera diumumkan juga pada saat deklarasi. Kami meyakini Demokrat halu parah. Anies dipastikan menang bila lawan koalisi besar, dan bandingkan dulu SBY juga diusung 3 partai, rakyat sudah cerdas, latar belakang dan kualitas akan guremkan Anies AHY. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Pada tanggal 23 Januari 2023 yang lalu, itu resmi. Dan tentu itu bukan hanya sekedar test the water, bukan hanya sekedar uji coba saja. Partai Demokrat yakin bakal calon presiden atau baca pres yang diusung koalisi perubahan Anies Baswedan berpotensi menang di tengah isu wacana pembentukan koalisi besar atau koalisi kebangsaan. Koalisi besar atau koalisi kebangsaan merupakan gabungan dari 2 koalisi, yakni Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang digagas oleh Golkar, PAN, dan PPP dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR yang dibentuk oleh Gerindra dan PKB. Demokrat tetap yakin Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan berpeluang memenangkan Pilpres 2024. Meskipun nantinya menghadapi koalisi besar, kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra kepada wartawan, dikutip Rabu 19 April. Dia menyebut ada 3 faktor yang membuat Partai Demokrat tetap optimis Anies dan Koalisi Perubahan menang. Pertama, ditinjau dari sistem pemilu, yakni sistem pemilihan langsung. Yang memilih adalah rakyat secara langsung, bukan parpol-parpol di parlemen. Faktor kedua ditinjau dari aspek kesejarahan. Pada era Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004 silam, mulanya hanya diusung oleh 3 partai politik. Terbukti, SBY mampu mendulang suara terbanyak baik di putaran pertama maupun kedua. Terakhir, yakni ditinjau dari kondisi objektif saat ini. Begitu kuat keinginan dan harapan rakyat dan perubahan, baik kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial, penegakan hukum dan keadilan maupun demokrasi. Rakyat menginginkan perubahan dan perbaikan di 3 bidang ini. Tapi fakta di lapangan tidak demikian. Dinamika politik semakin hangat cenderung panas seiring manuver politik parpol dan elitnya. Kemunculan wacana koalisi besar menambah riuh seiring menunggu keputusan Megawati dalam memilih capres dari PDI Perjuangan. Nasib politik Anies Baswedan mendapat tantangan besar. Jalan terjal dan berliku penuh duri. Pertama, Anies bukanlah kader partai, apalagi pemilik partai seperti Prabowo Subianto dan Megawati. Seorang Anies tidak bisa memerintahkan partainya untuk mendukung dan mencari parpol lain agar ikut berjuang. Anies harus benar-benar melobi parpol agar bersedia jadi penyokongnya di Pilpres 2024 nanti. Tidak mudah bagi Anies untuk mendapat perahu atau kendaraan politik, sehingga tak aneh jika ada pihak yang pesimis jika Anies akan mendapat tiket Pilpres 2024. Sampai saat ini sepertinya Anies bisa lolos Pilpres. Suasana politik menuju Pilpres 2024 juga masih begitu cair. Koalisi-koalisi yang ada belum bisa dikatakan mutlak bersatu, walaupun komunikasinya sudah cukup intensif. KPP misalnya, meski sudah sepakat pada pencapresan Anies, tapi masih repot ketika membahas calon wakil presiden atau cawapres. Jika Partai Demokrat masih kekeh dengan AHY-nya, PKS dengan Ahmad Heriawan atau Sandiaga Uno, maka pencarian cawapres akan menemui jalan buntu. Jika ini terjadi, keutuhan KPP terancam bahkan beresiko bubar jalan. Selain itu, rintangan bagi Anies nyatanya tak hanya sebatas alotnya pembicaraan soal cawapres. Ada persoalan lain dari ranah hukum yang mendera Partai Demokrat, yakni upaya kubu Muldoko merebut partai besutan SBY tersebut.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menduga upaya hukum Muldoko CS sebagai bagian dari usaha menjegal pencalonan Anies Baswedan sebagai capres. Masih jauh bagi seorang Anies untuk ikut pilpres, apalagi sebagai pemenang. Perlu perjuangan keras dan garis nasib agar hal tersebut bisa terlaksana. Jadi, memang tidak bisa dibandingkan dengan era SBY, yang kondisi negara pada saat itu tidak begitu kondusif. Jadi wajar jika SBY sudah memenangkan pertarungan pilpres. Tapi kondisi saat ini sudah stabil, pemerataan ekonomi sudah mulai merata, infrastruktur sudah menyebar ke penjuru negeri, rakyat juga puas dengan kinerja Jokowi. Jadi, fakta yang ada masyarakat sudah mulai cerdas dalam memilih pemimpin. Mana pemimpin yang mementingkan kepentingan rakyatnya, mana yang hanya mengedepankan ambisi. Bagaimana kalau menurut Anda? Ini aturan dalam undang-undang yang ada. Pernah saya katakan terdahulu bahwa ini kawin paksa. Kawin paksa ini kemungkinan besar bukan hanya cerai, tapi belum kawin beneran itu sudah bisa cerai.